Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas terkait di D5 ini ya. Untuk di D5 ini saya akan menjelaskan untuk yang checkpoint 1 dulu ya. Untuk checkpoint 1 ini saya menjelaskan akan secara general aja ya. Oke, yang pertama di sini di app-nya ya. Ini di halaman app-nya udah ada to-do providernya yang membungkus to-do form sama to-do list nanti supaya nanti dia bisa mengakses seperti konteks-konteks yang ada di dalam produk providernya ya di sini gitu. Nah, sini kan saya udah ada membuat produk konteks ya. Sini, nah, gimana sebenarnya produk konteks itu ya isinya tuh kayak interface-nya aja sih, kayak misalkan kita buat feed todonya, buat update todonya, delete todonya gitu kan, supaya nanti bisa digunakan di komponen lain gitu kurang lebih. Ini sih mesti sama tuh yang kemarin, kayak kemarin mesti sama aja untuk si providernya. Ini buat kayak fungsi buat nambah datanya kan si todonya, buat update nya, buat delete nya gitu kan. Di sini saya benar-benar sama sih, sama kayak yang di video juga gitu, benar-benar mengikuti aja gitu kan untuk yang segmen satu ini gitu. Kayak gini aja sih sebenarnya tuh. Ini providernya ya gitu. Ini ada hooks-nya juga di sini. Jadi fungsi secara garis besarnya tuh dia tuh buat memastikan gitu kan si konteksnya tuh ditaruh di tempat yang benar gitu kan. Untuk si contoh nih di sini di app-nya ini, di providernya tuh harus benar-benar ngebungkus gitu ya si komponen-komponennya, kurang lebih seperti itu sih. Buat ngetek seperti aja untuk si hooks-nya mah. Lebihnya ini todo itemnya kayak gini kan, itu untuk si tiap-tiap itemnya. Ini buat forumnya itu kan, forum dari form controllernya gitu kan ya. Seperti ini ada on change nya juga gitu kurang lebih. Oke, ini untuk checkpoint itu kurang lebih seperti ini aja. Kalau misalkan saya coba kesini untuk checkpoint 1, misalkan nih saya tambah data baru, misalkan belajar react gitu, nambahin. Nah, nanti dia ada data nambah 1 ya gitu. Cuman nih datanya sesuai dengan video ini masih ditaruh di dalam step aja gitu di browsernya gitu sih, belum dimasukin ke local storage atau database kurang lebih seperti itu. Ini sudah kalau kita checklist, ini udah client talk ya, di sini udah dicoret gitu kan. Nah, kita edit di belajar express misalkan, ya udah berubah juga jadi belajar express ya. Ini juga udah ada optimistiknya juga kan. Kalau kita delete, nah dia loading dulu, nah dia hilang. Kurang lebih seperti itu sih untuk checkpoint 1 mah. Gak ada perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Oke, di sini saya langsung aja menjelaskan ke checkpoint 2 nya. Di dalam checkpoint 2 nya sebenarnya ini saya ngelanjutin dari yang checkpoint 1 dari 4 ya, yang case nya tuh produk gitu kan, yang dia diambil dari Store API itu. Nah, di sini sih saya untuk di halaman di folder konteksnya saya menambahkan card konteks ya. Jadi di sini tuh fungsi-fungsi buat nambah produk ke keranjang kayak gitu, buat update quantity, buat remove item dari keranjang juga gitu kan, buat nampilin loadingnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada type card context type-nya. Jadi di sini yang akan digunakan gitu kan di komponen lain seperti cardnya, ada loadingnya juga, ada global loading, ada add to cart buat nambahin produk ke keranjang juga, ada update quantity-nya untuk update quantity di keranjangnya nanti di setiap produk gitu. Ada remove card-nya juga buat menghapus menghapus item dari keranjang. Ada clear cart gitu kan, supaya nanti bisa menghapus semua produk yang ada di dalam keranjang juga. Ini buat get totalnya gitu, maksudnya buat ada berapa sih harganya gitu kan, atau dengan quantity berapa nanti harganya berapa gitu, kurang lebih seperti itu. Di sini kita membuat konteks gitu kan ya. Jadi kita daftarkan ke React supaya nanti React bisa share datanya ke semua komponen gitu, tanpa prop drilling gitu. Di sini juga ada efek API yang dimana itu buat seolah-olah nanti kayak ada delay dulu gitu kan, loading dulu dia
nanti setelah itu berhasil apa enggak gitu yang ngambil datanya. Jadi kan di sini kan untuk delaynya saya set dulu ke 700 gitu kan, 700 milisecond gitu kan untuk si delaynya ya. Nanti juga nanti ada dua callback, ada resolve sama reject. Kalau misalkan dia resolve, dia seperti ini, dia akan mengembalikan hasilnya. Tapi kalau reject dia seperti ini gitu. Kita lempar errornya seperti network error, kayak kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk si fake API-nya. Kemudian di sini juga ada function card provider. Nah, di dalam function card provider ini logic utamanya ya, seperti misalkan tambah card ya, tambah produk ke card gitu, seperti update quantity, remove item dan lain-lainnya di sini semua ya. Yang pertama di sini nih kita akan membuat use state dulu dari si cardnya ini ya, dimana nih kita isinya kosong dulu, lalu nanti isinya seperti ini itu. Nanti kita akan mendapatkan kita celu gitu kan. Untuk si raw nya ini kita ambil data dari local storage dulu yang namanya card P1 gitu kan ya. Nanti kalau misalkan ada datanya gitu di local storage, nanti dia akan menampilkan si datanya aja gitu di sini ya. Nanti kita parsing dulu dalam JSON. Kalau misalkan nggak ada datanya di local storage, maka dia nanti menampilkan array kosong. Sama case-nya juga nanti kita akan mereturn si array kosongnya gitu. Nah, di sini ada loading, maksudnya di sini untuk menampilkan loading pada setiap produknya gitu ya. Misalkan kita klik ada di tukar, nanti ya udah produk ID mana nih yang sedang loading gitu, kurang lebih seperti itu. Ini buat global loadingnya ya. Untuk use tag-nya di pause kan dulu supaya nanti loadingnya nggak muncul dulu gitu. Nah, di sini ada use effect ya, dimana di sini tuh use effect-nya tuh buat menambahkan produk gitu kan ke dalam si local storage-nya gitu ya. Nanti kita jangan lupa waktu kita mau simpan si produk ke local storage-nya, kita buat dia jadi string dulu gitu si produknya. Lalu di sini juga ada get total buat si get total tuh buat menjumlahkan berapa total dari yang produk berdasarkan kuantitinya lah gitu. Misalkan kalau kuantitinya 2 gitu kan, nanti di total tuh berapa sih dia harganya gitu kan, gitu menggunakan metode reduce gitu kan. Di dalam array itu kan ada reduce gitu buat menjumlahkan. Lalu di sini ada set item loading juga di sini ya. Nah, sebenarnya untuk set item loading ini nanti kan dia kan sini kan berdasarkan ID juga ya gitu untuk si set item loadingnya gitu. Nanti kan untuk loadingnya kan dia boolean true atau false itu kan. Nah, di sini nanti di set nih kita buat variable frame, nanti dicek di sini. Kalau misalkan dia loadingnya true, nanti akan menampilkan produk ya, menampilkan produk dan ID-nya juga berapa gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada atau false gitu si loadingnya, ya udah nanti akan dihapus aja gitu menggunakan filter. Jadi dikecualikan aja si produknya, jadi nanti semula lagi gitu. Kemudian nanti di sini ada function add to cart gitu kan, yang dimana ini tuh fungsinya tuh buat menambahkan produk ke dalam keranjang atau si cart-nya gitu ya. Nah, di sini untuk kuantitinya dia false-nya 1 gitu, supaya nanti dia nggak bisa minus. Jadi awalnya 1 dulu nih itu si kuantitinya. Kemudian kita set global loadingnya true itu kan, supaya nanti si loadingnya muncul gitu. Kemudian kita set card-nya di sini ya. Nah, nanti kita buat variable juga di sini. Lalu di sini membuat variable lagi yang namanya size gitu kan. Nanti si produk ini kita find, si array pref ini kita find, kita cari produk yang cocok gitu dengan item ID-nya gitu. Nanti di sini kalau memang ada ketemu, nanti di sini nih kalau misalkan exist-nya ada, ya udah nanti kita nge-return ini semua. Nanti kita return si pref-nya, kita looping menggunakan map. Nanti dicek lagi kayak titik ID sama dengan item titik ID apa tuh. Kalau misalkan ada gitu kan cocok, ya udah nanti kita akan kita akan menampilkan si produk beserta kuantitinya berapa. Nanti kan ditambah tuh kuantitinya tuh, misalkan 1 tambah 1 jadi 2, nanti nambah produk lagi gitu kan, jadi 3, 4 seterusnya. Tapi kalau misalkan nggak cocok itu yang dikliknya, misalkan waktu kita klik add to cart di dalam buttonnya gitu
ya kan. Nanti kan misalkan nggak cocok tuh si ID-nya, ya udah nanti tampilan aja si produknya aja gitu, nanti kita return gitu kan si produknya. Kemudian di sini kalau misalkan berhasil, nah nanti kita akan panggil si fake API-nya ini di sini selama 600 milisecond. Jadi nanti dia delay dulu nih, dia delay dulu selama 600 milisecond gitu. Lalu nanti si loadingnya false kan gitu, supaya nanti nggak muncul. Kalau error ya nanti di rollback. Sebenarnya sih untuk si optimistiknya sih di sini ya, untuk si optimisnya itu ada di sini nih, di shortcut ini. Jadi nanti dia berubah dulu, nanti yang penting nanti dia berubah dulu di UI nya gitu ya, di sini sebenarnya. Nah nanti dia di rollback kalau yang emang gagal gitu ya, di rollback kurang lebih seperti itu. Nanti buat update quantity-nya di sini dan sama, untuk update quantity kurang lebih sama aja. Dia juga berdasarkan, kalau buat update tuh kan pasti berdasarkan ID-nya nih, ID mana yang sedang diupdate gitu kan, sama quantity-nya juga dia number juga gitu. Kemudian di sini kita buat variable prep yang dimana nanti sikatnya kita find, kita cari gitu ID yang cocok. Kemudian nanti dicek, kalau misalkan nggak ada ID yang cocok ya udah langsung return aja gitu ya. Kemudian nanti di sini set loadingnya kita munculin dulu, jadi biar nanti loading dulu gitu kan ketika kita update kuantitinya. Lalu nanti di sini nih optimistiknya tuh di sini nih, waktu kita nge-set card si produknya di sini. Ini current value-nya ya. Kemudian kita looping. Nanti dicek juga di sini, kalau misalnya ID-nya sama, ya udah tampilkan aja gitu. Jangan yang baru gitu datanya. Oke. Nah, sama aja kayak yang tadi add to cart. Nanti kita panggil API, dia delay dulu 600 milisecond gitu kan. Nanti si set item loadingnya di false kan kalau emang udah diupdate gitu ya. Nanti false kan, lalu nanti rollback lagi gitu, kurang lebih. Ini buat remove si produk dari si keranjangnya gitu kan. Kalau di itu kan nanti kan berdasarkan ID gitu ya. Nanti kan di sini kita bikin variable prep, dalamnya tuh ada si cardnya ya. Kemudian kita set item loadingnya supaya nanti muncul si loadingnya ketika kita remove. Kemudian nanti kita set card gitu ya. Nah sebenarnya di sini sih buat optimisnya di sini nih ya, nanti dihapus ya. Jadi mengecualikan si ID yang tidak cocok gitu. Nah sama aja kayak sebelumnya, nanti kita akan panggil fake API nya di sini dengan 600 milisecond. Kemudian kita hilangkan si, bukan hilang sih, kita tidak tampilkan dulu si loadingnya gitu. Ini buat nge-clear cardnya, jadi nanti buat ngehapus semua produk dari card gitu kan. Lalu nanti di sini di dalam variable value ini, nah nanti kita daftarkan nih, ini yang si seperti card, loading ID, global loading, seperti ID card, update quantity dan lain-lainnya ini, supaya nanti bisa digunakan di komponen lain. Nah di sini ini kita daftarkan si providernya, childrennya baru. Oke, kalau udah nanti masuk ke use card. Nah di dalam hooks juga saya membuat hooks baru namanya use card buat ngecek, memastikan si konteksnya ini ditempatkan di tempat yang benar gitu ya. Jadi nanti supaya nggak ada, kalau supaya nggak error yang aneh-aneh gitu kan di si React-nya gitu. Jadi nanti kelihatan nih errornya error apa gitu ya. Jadi di sini kelihatannya nanti di app nih, di sini di app kelihatannya kalau misalkan anggaplah si providernya tuh kita taruh di tempat yang nggak benar itu kan. Nah nanti bakal error yang aneh-aneh tuh, nanti muncul si muncul tulisan ini ya, use card must be used within a card provider. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Di dalam apps-nya juga, oh ya di dalam types-nya saya pisahkan ya, ini buat si card-nya, ini buat si produknya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini di dalam app hanya ada perubahan sedikit sih di dalam app-nya. Saya menambahkan tombol card juga di sini. Kemudian saya juga menambahkan di sini nambahkan route baru ya, yang arahnya ke card juga. Jadi gitu aja kalau buat perubahan di app-nya mah.
Lalu nanti di bagian produk nih, saya juga untuk di dalam halaman produk.ts nya gitu kan, .tsx nya ada sedikit update ya. Yang pertama di sini update-nya apa? Saya menambahkan ini ya, produk type-nya nanti apa ya. Kemudian nanti saya juga menambahkan ini juga nih. Saya menambahkan loading ID dan add to cart juga nih. Jadi sini tuh kan di dalam produk kan kita kan menambahkan apa namanya, kita kan menambahkan produk kan ke keranjang ya, ini diambil dari custom book ini yang namanya use card gitu ya. Ini buat loading setiap produknya gitu. Nah di sini nih, di sini saya membuat function handle add buat ngeset loading ID-nya, nanti dicek gitu kan produk mana yang sedang loading gitu kan. Nanti kita tambahkan si produknya ke keranjang di sini. Lalu setelah udah ditambahkan, nanti kita hilangkan aja si loading ID-nya, dihilangkan si loadingnya jadi nol gitu. Kemudian di sini juga ada, untuk di sini saya nambahin button ada di to cart ya. Nah di sini saya nambahin ini, jadi nanti ketika si buttonnya diklik ya kan, menggunakan event handler di sini. Nanti di sini saya menggunakan stop propagation supaya nanti yang loading itu hanya button produk ID tertentu aja, jadi nggak semua gitu, ini secara global gitu di sini. Nah lalu nanti di sini handle add-nya yang function yang udah kita buat tadi gitu. Nah nanti itu di sebelahnya tuh buat loadingnya ya, di buttonnya gitu. Misalkan nih saya klik si button ini nih buat nambahin add to cart-nya, nanti dia loading dulu berdasarkan si produk ID-nya. Nanti dia disublet nih, si buttonnya. Setelah itu ya udah, nanti kan ketika dia sedang loading tulisannya adding gitu kan kelihatannya. Tapi kalau misalkan kalau enggak gitu kan, nanti dia add to cart seperti biasa gitu. Nanti setelah disublet beres selama 600 milisecond, ya udah nanti datanya masuk ke keranjang. Kurang lebih seperti itu sih kalau buat produknya. Nanti di dalam kartnya seperti ini, kita ambil juga nih seperti cart, loading ID, get total, update quantity. Kan kalau di dalam keranjang kan cuman ada nanti totalnya berapa, ada loadingnya juga. Kemudian juga di sini ada nanti buat nge-update quantity-nya kan. Nah itu bisa tambah quantity, bisa mengurangi quantity juga, bahkan bisa menghapus si produknya dari si keranjang ini, bisa clear cart juga supaya nanti bisa langsung kosong itu si keranjangnya ya gitu. Kemudian nanti di dalam cart ini kita cek juga nih, maksudnya kita ngecek produk mana yang sedang loading nih, misalkan kayak update kah, atau ketika kita remove gitu kan. Kemudian di sini juga ada pengecekan kalau misalkan kartnya kosong, nanti muncul ini your cart is empty gitu kan. Nah ini untuk UI nya ya, untuk UI nya seperti ini buat menampilkan produk-produk yang emang ada dalam keranjangnya seperti ini. Nanti si kartnya kita looping juga ya, kita looping. Nah di sini nanti kita menampilkan seperti image-nya, seperti title-nya gitu kan, seperti nama produknya apa gitu, harganya apa ya. Nah di sini juga ada tombol buat tambah sama apa, buat minus sama tambahnya ya. Misalkan mau update quantity nih, di sini buat update-nya sih sebenarnya nih, mau mengurangi kah atau menambah quantity-nya kah, seperti itu kurang lebih ya. Di sini kan ada event handlernya apa nih, kita ambil update quantity-nya berdasarkan item ID-nya gitu kan. Lalu dia ini nih nanti akan di minus, akan dikurangi. Kalau ini buat mengurangi ya, buat mengurangi quantity-nya di sini minus 1. Nanti dia disublet dulu tuh, kalau udah gitu nanti dia mengurang. Ini juga sama nih, kalau ini buat nambah quantity-nya gitu kan, sama aja kayak tadi, mirip-mirip, cuman beda di sini aja yang tadi minus, ini plus gitu kan. Di sini tuh buat ya ngehapus si produknya dari si kartnya gitu, dari keranjangnya, seperti ini kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini. Nah ini
ini buat totalnya nih nanti berapa yang kita ambil dari use out juga nih, dari custom hooknya, use out, use card maksudnya gitu. Nanti sini button buat nge-clearnya juga kita menggunakan function clear card yang ada di konteks tadi sih, yang ada di dalam sini sih, card konteks semua gitu. Nanti akan dijalankan ketika kita menjalankan ini, nanti ya udah nanti akan terhapus gitu semua produk yang ada di dalam keranjangnya, kurang lebih seperti itu sih. Kayaknya udah ya kalau buat penjelasan codingannya. Langsung aja saya jelasin hasilnya seperti apa, kurang lebih seperti ini sih. Ini sebenarnya kan masih ngelanjut juga ya dari checkpoint 1 dari 4, jadi ya udah gitu, karena emang case-nya sama produk, ya udah saya lanjutnya dari sini gitu. Oke, pertama nih saya login sebagai admin, kita submit. Nah, dia loading dulu, nanti muncul nih. Ini yang data yang ambil dari Vector API ya. Saya sih nggak benar-benar ambil dari API beneran gitu ya. Ini masih fake juga, tapi nggak apa-apa nih. Yang penting udah memenuhi lah dari tugasnya gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi saya menambahkan halaman baru yang namanya card di sini. Ya, kalau misalkan saya klik, nah dia loading dulu, adding, nanti dia nambah sini. Tuh ada. Misalkan nih, umpama dari sini nih, bisa juga nih yang tukar lagi yang tadi, nanti dia sesuai jadi ada 2 gitu. Ini udah tersimpan ke local storage juga ya. Kalau misalnya kita cek di local storage bagian application, nah dia ada 2 tuh, card V1 ya, isinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini sih, ada 2 data untuk ID 1 sama ID 2 gitu. Ini gitu, sama, kurang lebih sama aja, maksud saya indeks 1 sama indeks 0 gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi tambahin juga jadi 3, 4 itu dia loading dulu, itu ada optimistiknya. Nah dia nanti juga di totalnya dia otomatis berubah ya. Tuh, misalkan ini saya tambah baru lagi produknya, misalkan ini tambahin lagi semuanya. Ini juga bisa dilihat detailnya juga, ini masih sama yang kemarin yang lanjut gitu. Kita cek, nah ada 4 data tuh. Kalau misalnya kita kurang, ini udah nggak bisa ya gitu, karena kan emang defaultnya 1. Tambahin lagi tuh bisa. Nanti di sini $2.162 itu totalnya tuh ya. Kalau di checkout seperti ini, checkout gitu, ini simulasi aja sih sebenarnya. Checkout atau bisa di clear, yang dihapus nih, hapus tuh, ini bisa dihapus juga ya. Ini bisa clear, ini otomatis nge-clear semuanya gitu sih. Nah ini kan bisa ada pengacir juga nih, kalau misalkan produk isi cardnya sama dengan 0 ya, seperti ini nanti yang saya jelasin tadi di codingan, your card is empty, kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk cardnya mah simple aja sih kayak gini, bisa detailnya juga, bisa tambah card, jadi ada loading dulu dia gitu kan. Ini juga ada loading dulu seperti ini tuh, kita hapus seperti ini. Kurang lebih seperti ini sih kalau untuk tugas dari D5 ini, checkpoint 1 checkpoint 2 nya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan dari penjelasan saya atau ada kekurangan dari cara saya menjelaskan, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf juga gitu kan. Paling dari sini cukup segini saja. Sekian dan terima kasih.